Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Fitasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di UPT SD Negeri Besuki 1. Perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Muhammad Mawar dan pengajar praktik yaitu Ibu Najli Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Kepala Sekolah UPT SDN Besuki 1 Ibu Nurul Nur, yang kami hormati kepada Ibu Nur Fitasari selaku guru penggerak di UPT SDN Besuki 1, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di siang hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa berkumpul di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di UPT SD Negeri Besuki 1 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini senantiasa diberikan kepada kita mulai hari ini hingga hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, di siang hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi kali ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua paparan materi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga paparan materi aksi nyata dari Ibu Nur Fitasari, dan yang terakhir adalah penutup. Oleh karena itu, marilah acara di siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab. Semoga kita mendapatkan barokah dalam acara kali ini. Amin ya rabbal alamin. Ala dunya sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru UPT SD Negeri Besuki 1, yang sangat saya banggakan beliau Ibu kita selaku CGP angkatan 7 yang ada di UPT SD Negeri Besuki 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari materi CGP angkatan 7, yaitu yang saat ini CGP adalah beliau Ibu Vita. Alhamdulillah kita semua tidak ada aral suatu apapun sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara ini. Marilah kita ucapkan rasa syukur kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaat
Ibu, saya selaku kepala sekolah sangat bangga sekali kepada beliau Bu Vita. Terima kasih yang kali ini mampu mendesiminasikan, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Hal ini adalah materi dari TGP. Maka dari itu saya mendukung penuh seluruh kegiatan dari TGP, dan saya himbau seluruh Bapak Ibu nanti dalam mengikuti desiminasi ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ini cuma untuk melaksanakan tugasnya CGP saja sebagai Bu Vita dan Bapak Ibu cuma mendengarkan tapi tidak. Ini nanti bisa kita laksanakan sepenuhnya ketika nanti kita di kegiatan belajar mengajar di setiap hari anak-anak. Itu yang saya minta dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian ikuti jejak beliau, Bu Vita, semuanya Bapak Guru yang ada di UPTSD Negeri Besuki 1 ini sangat hebat dan luar biasa. Lebih luar biasa lagi ketika Bapak Ibu mampu mengikuti untuk kegiatan CGP yang akan datang atau di angkatan selanjutnya. Saya kira itu, saya mohon ini nanti betul-betul diikuti tentang materi apa yang telah disampaikan Bu Vita, betul-betul nanti akan dilaksanakan selain Bu Vita yang melaksanakan, namun juga seluruh Bapak Ibu guru. Cara dukungannya kepada Bu Vita bagaimana? Semua Bapak Ibu guru ikut melaksanakan. Mulai yang kemarin sudah tentang Bu Vita sudah melaksanakan desiminasi dan untuk apa itu namanya visi misi. Ya, visi misi sudah disampaikan saat pertemuan yang kemarin sampai saat ini tentang budaya positif, dan untuk desiminasi selanjutnya itu bisa kita laksanakan semuanya, tidak hanya Bu Vita saja. Itu dukungan dari penjenengan-penjenengan yang saya harapkan. Saya kira itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lulu Umudinur selaku Kepala UPT SD Besuki 1 yang telah memberikan sambutan kepada Ibu Nur Kitasari terkait dengan aksi nyata modul 1.4. Adapun acara selanjutnya yaitu paparan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di UPT SD Negeri Besuki 1 oleh Ibu Nur Kitasari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lulu Umudinur LPDI selaku Kepala UPT SDN Besuki 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru selaku rekan sejawat saya yang kami banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, dan arahan ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Dan pada hari ini beliau telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, rekan sejawat saya yang berkenan hadir memenuhi undangan saya pada hari ini untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Meskipun saya tahu banyak kesibukan panjenengan semua. Bapak Ibu Guru, di sini saya berdiri di hadapan panjenengan semua bukan sebagai narasumber.
Saya ulangi sekali lagi, di sini kita istilahnya adalah sharing. Kita akan belajar bersama. Dan di mana di sini saya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana mengharuskan melaksanakan diseminasi di lembaganya masing-masing. Tujuan yang kedua yaitu saya ingin berbagi praktik baik, yaitu mengenai materi yang telah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak ini, terutama pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagi nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Tujuan yang ketiga tidak kalah penting, yaitu di sini saya ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan budaya positif di SD kita yang tercinta ini, di mana budaya positif ini tidak akan terjalin, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama dimulai dari ibu kepala sekolah yang selalu mendukung saya, dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, komite, juga wali murid dan siswa. Di sini kita akan belajar bersama mengenai budaya positif. Mudah-mudahan dengan ini semakin meningkatkan kualitas pada SD kita tercinta. Baik Bapak Ibu, jangan tegang-tegang ya. Ini saya memberikan sedikit pantun untuk panjenengan semua. Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa mampir ke pasar. Rekan-rekan guru, mari kita semangat belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi utama. Aksi nyata modul 1.4, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di UPT SD Negeri Besuki 1 oleh saya sendiri, Nur Vitasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Di sini terpampang foto yang tidak asing lagi bagi kita semua. Siapakah beliau, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro. Siapa nggih Ki Hajar Dewantoro itu? Nggih, Bapak Pendidikan, di mana beliau memiliki filosofi yang sangat luar biasa, terutama untuk pondasi pendidikan kita. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, di sini ada kata menuntun. Menurut pandangan panjenengan, apa arti dari kata menuntun, Bapak Ibu? Menuntun. Mengarahkan. Nggih, betul, mengarahkan, membimbing. Jadi di sini kita tahu bahwa siswa kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang unik. Bahkan mereka memiliki minat yang berbeda. Mereka sudah memiliki cita-cita yang berbeda. Jadi tugas kita hanya membimbing mereka bagaimana cara bisa meraih cita-citanya. Misalkan mereka ingin menjadi polisi, kita arahkan supaya mereka menjadi polisi yang baik. Begitu ya Bapak Ibu? Jadi kita tidak bisa memaksakan, misalkan kita punya putra di rumah, kamu harus jadi guru karena orang tuanya guru. Padahal passion mereka ingin menjadi seorang presenter. Nah, kita arahkan saja supaya mereka bisa meraih cita-citanya. Begitu juga dengan siswa kita yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantoro memiliki 3 semboyan. Apa saja Bapak Ibu?
Benar sekali, luar biasa ya rekan-rekan saya di sini. Nggih, ing ngarsa sang tuladha di depan seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan contoh dan menjadi panutan. Kita harus menjadi suri tauladan bagi murid-murid kita semua. Karena Bapak Ibu ternyata anak-anak itu adalah fotokopi yang baik. Jika pulang itu mereka akan bercerita kepada orang tuanya. Tadi Ibu guru menerangkan seperti ini. Jadi mereka akan meniru. Apapun yang kita berikan contoh untuk anak-anak, itu mereka meniru. Bahkan tidak asing lagi, anak-anak itu lebih cenderung untuk manut, untuk mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya daripada orang tua mereka sendiri. Baik, semboyan yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya bila di tengah pendidik terus-menerus membangun semangat dan ide siswa untuk berkarya. Jadi Bapak Ibu di sini tugas kita harus bisa menstimulus, merangsang. Kira-kira mereka memiliki bakat apa? Minatnya di mana? Supaya apa? Mereka bisa mengembangkan bakatnya sesuai dengan passionnya, begitu Bapak Ibu. Apalagi kita tahu ternyata anak-anak sekarang itu memiliki bakat yang luar biasa. Nah, tugas kita adalah untuk menstimulus bakat mereka agar bisa muncul. Karena ada juga murid kita yang diam-diam ternyata memiliki bakat yang terpendam. Tugas kita untuk memunculkan itu. Dan yang terakhir yaitu tuturi handayani, di mana jika di belakang pendidik bisa membimbing, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya siswa-siswanya. Kita harus terus memberi semangat kepada mereka supaya mereka bisa mengeksplorasi, bisa berkreasi terhadap apapun yang mereka miliki bakat, kemampuan, sehingga mereka bisa berprestasi. Bisa di bidang akademik, bisa di bidang non-akademik, ataupun keagamaan, ataupun seni. Jadi supaya mereka bisa mengembangkan semua bakat yang mereka miliki, mengembangkan semua kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu untuk semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai pembuka budaya positif. Oke, untuk selanjutnya. Nah, kita sudah sampai di materi utama, di mana ini budaya positif saya pelajari kurang lebih selama 2 minggu. Namun pada hari ini saya akan menyampaikannya kurang lebih 1 jam ke depan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bersama-sama untuk mempelajari bersama, mengimplementasikan bersama, mewujudkan bersama budaya positif di sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sekolah kita apakah sudah memiliki nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan? Sudah, nggih. Apa saja Bapak Ibu yang ada di sekolah kita? Ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Apalagi? Sholat duhur berjamaah, sholat duha, mendapatkan tausiah di pagi hari. Ada kegiatan doa bersama, kerja bakti, upacara, dan masih banyak lagi. Dan itu merupakan budaya positif. Alhamdulillah di UPT SDN Besuki 1 sudah memiliki budaya itu. Tinggal bagaimana kita lebih lagi untuk istilahnya memperdalam lagi. Sehingga apa? Siswa kita bisa menjadi siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Ada apa saja Bapak Ibu 6 itu? Masih ingat ya? Kalau sambil menyanyi pasti hafal ini kita. Baik, kita menyanyi bersama tentang 6 dimensi Pancasila ya. Baik, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Terima kasih luar biasa untuk rekan-rekan saya. Nah, Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif, sekolahan dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga peserta didik mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu yang utama. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman, sehingga murid-murid merasa nyaman. Bagaikan rumah kedua bagi anak-anak. Jadi mereka akan merasa kangen, semangat untuk ke sekolah, semangat untuk belajar di sekolah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ini. Sebenarnya di dalam budaya positif itu ada 7 konsep atau 7 materi yang kita pelajari. Yang pertama dimulai dari perubahan paradigma baru, kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu mengenai 7 konsep yang ada pada modul budaya positif. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu perubahan dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata-kata pembelajaran yang terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Nah, artinya bahwa kita kalau dulu menyamaratakan semua murid kita. Nah, sekarang kita sudah membedakan mereka karena apa? Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi sebagai contohnya, ada anak yang suka dengan pembelajaran secara audio visual, bahkan kinestetik. Nah, tugas kita adalah bagaimana bisa merancang pembelajaran yang menarik, yang inovatif, yang kreatif, sehingga bisa istilahnya memenuhi kebutuhan belajarnya setiap murid dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Dari situ kita nanti bisa mengetahui sebenarnya anak ini menyukai gaya belajar yang seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya pendidikan sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Oke, kita sudah sampai di materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah, di mana arti dari disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif, bisa antara orang tua dengan anak, atau juga antara guru dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini sepertinya diri saya sendiri seperti merasa disentil oleh materi ini tentang disiplin. Bapak Ibu, menurut panjenengan, kalau kita mendengar kata disiplin itu biasanya kita langsung mengacunya pada apa, nggih? Tata tertib, benar sekali. Contohnya saja pada hari Senin, anak-anak itu takut dihukum.
Biasanya seperti itu. Saya kok tidak menggunakan seragam lengkap ya dengan atributnya. Nah, berarti saya ini tidak disiplin. Nanti saya kalau tidak disiplin, saya dihukum. Nah, inilah, mari kita pelajari bersama sebenarnya apa arti dari disiplin itu. Nah, Bapak Ibu, kata disiplin biasanya dihubungkan dengan tata tertib, seperti yang panjenengan aturkan tadi, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan, bahkan kita memaknainya dengan hukuman. Siapa yang tidak disiplin nanti mendapat hukuman. Apakah benar seperti itu? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Bahkan dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Harus patuh seperti itu. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya murid kita tadi, dia sebenarnya maunya tidak menggunakan atribut lengkap. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa gerah. Namun karena takut dihukum tadi, akhirnya dia mematuhi peraturan tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, disiplina. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi, jika selama ini pandangan saya salah, maka mudah-mudahan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, kita bisa bersama-sama untuk merubah menjadi yang lebih baik. Nah, dalam prakteknya, di mana disiplin positif ini memerlukan komunikasi yang baik. Dalam penerapan disiplin positif, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan siswa rasa tanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, Bapak Ibu, disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun hukuman. Jadi contohnya, siswa sudah mau menggunakan pakaian lengkap, sudah menggunakan atribut lengkap pada hari Senin untuk siap mengikuti upacara, itu karena rasa tanggung jawab yang timbul pada dirinya sendiri, bukan mungkin karena nanti biar aku mendapat pujian dari ibu guruku, biar nanti aku mendapatkan predikat wow, ini anak yang disiplin, atau yang lebih lagi seperti ini, aku kalau tidak menggunakan seragam lengkap nanti pasti dapat hukuman. Nah, itu berarti karena rasa takut. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Nah, yang diharapkan di sini anak-anak memiliki kesadaran diri, rasa tanggung jawab. Kalau motivasi ekstrinsik, mereka mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, atau juga takut mendapatkan hukuman. Oke, untuk selanjutnya kita sudah sampai ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah.
Bapak Ibu, saya yakin panjenengan di kelasnya juga sudah memiliki keyakinan kelas yang biasa kita tempelkan di dinding depan, kesepakatan kelas. Nah, itu sudah merupakan bukti wujudnya dari keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Jadi, Bapak Ibu guru dan siswanya menyepakati bersama. Kemudian kesepakatan ini dibuat untuk menjalankan rasa tanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama. Dan tujuan dari kesepakatan kelas adalah untuk menciptakan pembelajaran efektif, nyaman, menyenangkan sesuai dengan impian siswa. Begitu Bapak Ibu. Oke, langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, pada awal pembelajaran kita bisa membuat kesepakatan kelas. Misalkan mulai dari pembelajaran semester 2 kita juga bisa membuat kesepakatan kelas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita bisa memberikan arahan kepada siswa. Anak-anak, kira-kira kalian mengharapkan kelas impian yang seperti apakah? Misalkan anak-anak menjawab, kelas yang bersih Bu, boleh. Kelas yang tidak ada yang berkelahi, boleh. Kita gali keinginan mereka. Kita gali apakah keinginan impian kelas mereka. Kemudian kita akan memberikan beberapa paper note. Silahkan mereka menuliskan, bisa 1, 2, 3 terserah mereka. Kemudian setelah itu satu persatu anak-anak akan menempelkan di kelas impiannya, pada kelas impian. Nah, setelah ini kita akan mengarahkan mereka, anak-anak, untuk mewujudkan kelas impian ini, maka kita harus memiliki kesepakatan kelas. Nah, langkahnya kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kita juga memberikan mereka paper note, silahkan dicatat. Untuk mewujudkan kelas impian itu, kira-kira kesepakatan-kesepakatan apa saja yang harus ditepati. Nah, setelah mereka mencatat, kita tempel bersama. Nah, di situ kita sudah memiliki ada kelas impian, ada kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru boleh mengajak anak-anak untuk maju ke depan membacakan kesepakatan itu. Dan yang terpenting, dari kesepakatan itu kita akan tempel bersama dan ditandatangani oleh murid kita semua Bapak Ibu. Jadi di situ mereka sudah sepakat, maka mereka akan berusaha untuk menepati apa yang telah mereka buat, begitu. Nah, tugas kita nanti kita akan merekap karena dari beberapa pendapat mereka banyak yang sama. Nah, kita akan buat kesepakatan itu menjadi lebih simple, mudah dipahami, mudah diingat sehingga mereka bisa melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Oke, Bapak Ibu guru, ini saya lanjutkan. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kita sudah sampai pada materi yang keempat, di mana sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu survival atau bertahan hidup, love and belong atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian power atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian freedom, kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun, kebutuhan akan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, untuk kebutuhan bertahan hidup seperti kita ketahui ada sandang, pangan, papan. Jadi ini sifatnya fisiologis, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta kasih sayang atau diterima. Nah, biasanya anak-anak ini istilahnya caper Bapak Ibu. Di kelas dia itu usil. Supaya apa? Supaya dia itu diperhatikan oleh teman-temannya. Mungkin di rumah merasakan kurang perhatian. Jadi macam-macam. Ada yang kemudian dia pendiam, ada yang overacting, ada yang caper, ada yang selalu bertanya dengan Bapak Ibu gurunya. Sampailah kita ke materi yang kelima Bapak Ibu,
motivasi perilaku manusia. Masih semangat kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah. Coba saya tes semangatnya mana nggih? Sedia tepuk. Tepuk tunggal, ganda, tepuk semangat. Luar biasa kagum Bapak Ibu guru semua. Jadi semangat lagi saya ini. Baik, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu, menurut Diana Gosen sendiri, seseorang menunjukkan perilaku tertentu itu karena dilatar belakangi oleh 3 faktor motivasi. Yang pertama, menghindari rasa sakit dan hukuman atau motivasi ekstern. Sebagai contoh, misalkan di kelas kita ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian oleh Bapak Ibu gurunya dihukum. Besoknya dia mau mengerjakan PR. Karena apa? Bukan karena pengen pinter Bapak Ibu, karena takut dihukum. Jadi untuk menghindari rasa sakit tadi. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ini juga masih motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu, anak ini mau mengerjakan tugasnya supaya apa? Supaya nanti sama ibu guru, oh kamu pinter sekali, kamu rajin sekali. Nah, di sini negatifnya, di mana pada saat Bapak Ibu guru tidak memberikan pujian atau penghargaan, maka dia akan merasa kecewa. Nah, jadi begitu. Kemudian yang terakhir adalah karena menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang termasuk motivasi intern atau internal. Motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Sebagai contohnya tadi, panjenengan memberikan PR dan dia mengerjakan pekerjaan rumahnya itu karena merasa tanggung jawab, karena merasa pengen pinter, karena sudah diberikan latihan soal. Begitu Bapak Ibu. Nah, menghindari rasa sakit dan hukuman tadi. Secara naluri, manusia menghindari rasa sakit untuk mencegah perilaku yang tidak baik. Jadi ada hubungan dengan yang depan tadi. Nah, baik, kita lanjutkan materinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kasus nih, ada 3. Tokohnya Aldebaran, karena sekarang yang lagi viral adalah Aldebaran. Nah, nanti panjenengan jawab, termasuk motivasi apa? Termasuk motivasi eksternalkah? Termasuk motivasi internalkah? Begitu. Oke, bisa minta tolong untuk dijawab, monggo. Ada beberapa soal di depan, monggo silakan. Baik, saya akan coba memahami cerita yang ada di depan. Ketika hari Senin, Aldebaran memakai seragam lengkap sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah karena ia takut mendapatkan hukuman. Ini menurut saya termasuk motivasi eksternal. Iya, karena takut benar. mendapat hukuman. Iya, benar sekali Bu Win. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi benar sekali ya, karena bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena takut mendapatkan hukuman. Baik, untuk yang soal yang kedua, monggo. Ya. Monggo Pak Yoga. Untuk soal nomor 2, Aldebaran selalu datang lebih awal karena ia ingin mendapatkan pujian dari teman-temannya dan juga gurunya. Menurut saya ini juga termasuk motivasi eksternal. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Yoga. Benar sekali. Karena agar mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa pujian, bisa hadiah, seperti itu. Untuk soal yang terakhir, monggo. Monggo Pak Sirot. Terima kasih. Untuk yang soal yang ketiga, Aldebaran selalu memakai seragam lengkap sesuai peraturan di sekolah. Dan ini ia datang lebih awal ketika sedang piket karena merasa menjadi kewajibannya sebagai murid. Ini merupakan motivasi internal
karena murid itu tidak takut dihukum dan juga tidak mengharapkan ujian. Ini memang merasa bertanggung jawab. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Pak Sirot. Terima kasih Pak Sirot, benar sekali. Oke, baik kita lanjutkan. Nah ini ya, kalau hukuman itu namanya hukuman tiba-tiba tidak terencana. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, di mana murid hanya menerima. Jadi yang menentukan hukuman adalah gurunya. Murid hanya melakukan hukuman itu. Dan yang terakhir, hukuman itu bisa berupa fisik, juga bisa berupa verbal, atau misalkan istilahnya mencemooh gitu, ngelokne kalau dalam bahasa Jawanya, itu juga merupakan hukuman. Dan mudah-mudahan kita di sini semua tidak lagi memberikan hukuman kepada murid-murid ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi kita tuntun mereka supaya mereka memiliki kesadaran diri, merasa tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar, gitu deh. Karena apa? Kalau karena takut hukuman, nanti anak-anak itu menjadi tidak jujur, tidak mengakui kesalahannya, mereka berbohong, menutupi kesalahannya, supaya apa? Menghindari hukuman tadi, Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan biasanya disepakati seperti kesepakatan kelas yang kita buat. Anak-anak, jika kalian melanggar aturan membeli jajan di luar, misalkan begitu, kesepakatannya seperti itu, maka kesepakatannya adalah nanti kalian harus membelikan jajan satu kelas teman kalian. Nah itu termasuk konsekuensi, dan umumnya sudah mengetahui sebelumnya. Jadi anak-anak itu akan tahu bahwa mereka nanti melanggar, maka nanti aku konsekuensinya seperti ini, begitu. Kemudian konsekuensi pun ternyata juga tetap membuat murid merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena merasa bersalah, kemudian harus bertanggung jawabnya seperti ini, itu. Nah, Bapak Ibu, ada soal lagi, mari kita berlatih. Nah, karena di sini tadi sifatnya kita sharing, kita belajar bersama, maka kita akan mencoba ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Oke, mari kita baca bersama. Yang pertama, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Termasuk apakah ini Bapak Ibu? Iya, konsekuensi, benar sekali. Jadi karena 15 menit terlambat, maka 15 menit ditambah untuk mengejar ketertinggalan materinya. Soal yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki. Jadi melepas kaos kakinya gitu Bapak Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Karena kita tahu kalau sekolah itu siswa harus memakai sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu? Iya, benar sekali, hukuman. Karena di sini jelas siswa merasa sakit, kemudian tidak nyaman, ya, tersakiti, baik tersakiti hatinya, juga tentu tidak merasa tidak nyaman, ya, kalau misalkan di lantai dengan bertelanjang kaki, kemudian dia juga akan merasa malu, tidak sama dengan teman-temannya, gitu. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk apakah Bapak Ibu? Iya, benar sekali, termasuk konsekuensi. Masih soal yang keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apakah Bapak Ibu? Benar sekali, hukuman. Yang kelima.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi. Luar biasa ya, mudah sekali kalau mengajar Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa ini. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Wah, panas sekali ya ini. Karena mengobrol dengan teman. Termasuk apakah Bapak Ibu? Hukuman. Baik, dari sini kita ingatkan lagi diri kita sebagai pendidik untuk menghindari adanya hukuman kepada siswa yang telah berbuat kesalahan. Nah, yang keenam, sudah sampai pada materi yang keenam, posisi kontrol restitusi. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain, ada guru yang sebagai penghukum, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru yang memposisikan sebagai teman kepada muridnya, ada guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu keenam posisi kontrol tersebut. Penghukum, Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum merespon tindakan negatif siswa dengan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, serta menggunakan ancaman untuk mengontrol murid. Contohnya, awas ya kalian kalau tidak mengerjakan PR. Bu guru hukum lari lapangan 15 kali. Nah, jadi ada kata menghardik, ada kata awas seperti itu. Jadi anak-anak merasa takut dihukum. Kemudian murid menjadi takut, malu, bahkan trauma. Gini pembuatan Bapak Ibu. Ternyata tanpa kita sadari, jika kita dihukum oleh ibu guru atau bapak ibu guru kita yang lalu, di usia saya yang 43 ini masih teringat Bapak Ibu. Itu memberikan rasa trauma yang sangat panjang. Jadi kita harus menghilangkan, menghapus hukuman tadi. Nah, murid akan disiplin karena merasa takut jika dimarahi, bukan karena merasa tanggung jawabnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya yang saya lakukan seperti ini. Bahkan jika anak-anak sampai menangis, saya senang Bapak Ibu, karena kalau mereka menangis berarti mereka sadar ternyata ini tidak efektif, dan saya baru tahu setelah mempelajari materi ini. Pada pembuat rasa bersalah, posisi guru ini biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merasa rendah diri. Ya Allah nak, kamu itu bagaimana? Tidak merasa kasihan dengan orang tuamu toh yang sudah capek-capek bekerja. Nah, kamu di sekolah malah membuat masalah berkelahi dengan temanmu. Jadi kita menggunakan bahasa yang halus. Nah, seperti itu. Tentu ini hanya bersifat sementara. Mereka hanya sementara menyadari kesalahannya. Itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, merasa mereka telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, dan ini ternyata tidaklah efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid-murid kita. Kemudian ada guru juga yang memposisikan diri sebagai teman. Posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa menimbulkan negatif dan positif juga. Positif di sini berupa hubungan yang baik, karena apa? Yang kita gunakan tuh bahasanya sebagai teman gitu. Kita negatifnya adalah anak-anak itu terkadang menurut dengan gurunya. Dengan guru yang lain mereka tidak mau menuruti. Nah, pada posisi guru sebagai teman ini menggunakan hubungan baik dan biasanya itu senang mengajak bercanda muridnya gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah menjadi tugas kita, kita harus bisa menjaga kewibawaan seorang murid, menjaga etika kita juga terhadap murid, supaya mereka tidak terlalu dekat dengan kita. Jadi menganggap temannya gitu.
Baik, untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, di mana pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku dari murid-murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi Bapak Ibu di sini, murid-murid itu akan melakukan hal baik jika kita mengawasi. Namun di mana ketika Bapak Ibu guru sudah tidak melakukan pengawasan, ya mereka tidak bisa mengontrol dirinya, mereka membuat kesalahan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, juga kadang bisa menjadi pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua tersebut bila diperlukan. Mengajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di mana di sini seorang guru yang menggunakan posisi kontrol sudah menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam mengenai apakah restitusi itu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Nah, artinya Bapak Ibu di sini, jika ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka atau menghakimi mereka. Jadi di sini kita akan menanyakan dulu, kenapa kamu bisa melakukan ini, atas dasar apa? Terus kemudian kita akan mencari solusi dari permasalahannya, kita bersikap terbuka, dan di sini kita akan menyadarkan murid. Kita akan menyadarkan mereka bahwa yang dibuat salah. Lalu apa untuk memperbaiki kesalahannya? Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang guru pada posisi manajer. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, sudah terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, di mana ini ada hubungannya kita posisi manajer Bapak Ibu. Proses segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Dengan penerapan segitiga restitusi, juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya. Dan motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal tadi, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mengharapkan imbalan atau pujian. Nah, itu ya Bapak Ibu. Adapun langkah segitiga restitusi, jadi ada 3 langkah untuk menciptakan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Artinya, ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang memiliki tujuan merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi dari permasalahannya. Langkah yang kedua,
validasi tindakan. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi Bapak Ibu, pada ini kita akan menanyakan, contohnya seperti ini. Ada murid kita yang berkali-kali tidak mengerjakan tugas atau PR-nya. Nah, di situ kita tidak langsung menghukum mereka. Namun di sini kita akan bertanya dengan menanyakan kenapa mereka melakukan itu, kenapa mereka tidak mengerjakan PR, karena apa. Nah, mungkin mereka akan menjawab alasannya. Misalkan alasannya karena banyak nonton, banyak bermain gadget. Nah, di sini kita akan membantu mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini sangat penting sekali untuk melakukan namanya validasi tindakan sehingga anak-anak akan memahami kesalahan mereka itu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan ketika langkah yang pertama dan kedua sudah sukses, maka kita akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai. Jadi seperti ini. Nah, kalau tadi kalian sudah tahu bahwa itu salah, maka untuk selanjutnya apa langkah yang akan kalian ambil supaya tidak lagi mengerjakan PR? Misalkan mereka menjawab, saya akan tidur lebih awal Bu, saya akan tidak terus istilahnya bermain HP Bu. Nah, jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya, bukan kita yang mendikte mereka. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, bukan. Jadi mereka sadar atas kesalahannya dan mereka juga menemukan solusi atas permasalahannya. Bapak Ibu, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal. Jadi motivasi yang timbul dari dirinya sendiri dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, demikianlah tadi Bapak Ibu keseluruhan dari materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa sedikitnya memberikan manfaat bagi panjenengan semua, dan saya mengajak panjenengan semua untuk berkolaborasi, bekerja sama, menciptakan budaya positif di UPT SDN Besuki tercinta ini. Mungkin dari saya, Bapak Ibu, sedikit lagi. Mari Bapak Ibu, kita berubah bersama, kita wujudkan murid-murid yang menjadi harapan. Kita doakan mereka semua, kita doakan supaya mereka menjadi harapan orang tua, harapan Bapak Ibu guru, berguna bagi nusa dan bangsa. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali saya ucapkan, panjenengan masih setia menyimak, kita belajar bersama, kita sharing bersama sampai di penghujung acara. Indah nian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf sekali jika dalam menyampaikan saya banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Vita yang telah menyampaikan materinya. Tadi penyampaian materi dari Bu Vita yang sangat jelas sekali. Jadi memberikan gambaran bagaimana cara kita memberikan arahan kepada siswa yang memiliki kesalahan, tidak dengan hukuman tapi dengan ada tadi segitiga restitusi, kemudian bagaimana kita menyadarkan siswa secara internal, itu sangat membuat kita mendapatkan banyak ilmu baru. Terima kasih kepada Bu Wita. Demikian tadi acara diseminasi aksi nyata modul 1T4 budaya positif di UPT SD Negeri Besuki 1. Kepada teman-teman semuanya kami ucapkan terima kasih, dan sebelum saya mengakhiri sesi ini, ada sesi tanya jawab? Tidak ada, oke.
Oke, tadi karena sesi tanya jawabnya sudah berada di sesi paparan materi tadi, jadi untuk sesi tanya jawab kita anggap sudah masuk atau sudah ada di dalam paparan materi. Itu saja dari kami. Apabila ada salah dalam penyampaian, dalam perbuatan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.